Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tentang uang dan inflasi. Uang dan inflasi. Nah, sebenarnya uh, kita kan udah sering mendengar nih uang itu apa, gitu kan? Nah, sebenarnya dari sini itu kita bisa lihat uang itu adalah stok aset, stok aset yang bisa digunakan, yang bisa digunakan dengan cepat untuk melakukan transaksi, untuk melakukan transaksi. Artinya, uang ini adalah aset ya. Aset itu kan misalnya kayak suatu hal yang menjadi kayak dibilang kalau dalam bahasa Indonesianya itu termasuk dari harta ya. Jadi ibaratnya tuh dia itu dari dia tuh golongan dari current aset yang paling liquid gitu ya. Ibaratnya kan biasanya kan uang ini yang paling gampang dicairkan ya, yang makanya dia bilang di sini yang bisa digunakan dengan cepat gitu teman-teman. Jadi hal ini maksudnya kita bisa melihat uh, orang yang misalnya memiliki aset tapi kadang nggak punya duit atau nggak punya uang gitu, nggak punya stok yang cash gitu kan. Jadi ibaratnya uang ini termasuk aset yang cepat gitu, yang bisa digunakan dengan cepat dalam transaksi gitu. Kadang kan bisa aja stok aset ini kan banyak ya teman-teman gitu kan, tapi kan dari berbagai aset itu uang ini merupakan salah satu yang paling cepat untuk dilakukan dalam bertransaksi. Misalnya transaksi dalam kegiatan, misalnya dalam kegiatan misalnya jual beli ya, kegiatan jual beli. Setelah transaksi seperti itu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita akan lihat dari si harga sih. Kan biasanya itu uang itu erat kaitannya sama dengan harga gitu kan. Apa sih sebenarnya harga itu? Harga itu adalah jumlah uang. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang. Untuk membeli suatu barang gitu kan teman-teman. Nah, jadi artinya biasanya harga ini gitu kan, di dalam harga ini ada uang gitu ya, karena biasanya kan kita sering misalnya nih ada berapa uang gitu kan, misalnya gitu kan, atau misalnya berapa harga barang ini gitu kan. Nah, kita ngitung harga suatu barang pasti gunain satuannya uang gitu ya. Oh iya, 2000 gitu kan. 2000 misalnya nih, satu pensil itu harganya 2000. 2000 ini kan dia bagian dari uang. Nah, tapi 2000 ini juga merupakan harga dari si pensil itu kan. Dia bagian dari uang dan dia juga bagian dari harga gitu. Misalnya ini kita sering sebut harga itu sebagai P gitu ya. Makanya gitu. Jadi ibaratnya 2000 ini kan 1000, 2000 itu kan bagi nilai uang ya. Tapi dia itu juga menunjukkan suatu harga. Jadi gitu, uang sama harga itu saling kaitan gitu kan. Makanya sering dibilang di sini tuh karena begitu sering didefinisikan gini ya, sering didefinisikan uang itu uang itu seperti harga atau sebaliknya gitu kan. Uang itu seperti harga atau sebaliknya, seperti itu kan teman-teman. Nah, oleh karena itu sering banget nih kita lihat kan uang ini, karena ada uang di sini ada harga, sering kita dengar istilahnya dengan laju inflasi gitu kan. Apa sih laju inflasi itu? Laju inflasi itu adalah kenaikan dari
harga-harga, kenaikan dari harga-harga. Artinya misalnya nih satu pensil itu 2000 gitu kan. Nah misalnya tiba-tiba jadi naik harganya satu pensil, misalnya jadi 5000 gitu kan. Oh iya berarti dia naik 3000. Nah mungkin 3000 ini ada dari inflasi gitu teman-teman. Jadi ibaratnya dan 5.000 ini kan juga uang ya. Berarti kan ketika harga itu naik gitu kan, jadi akan menyebabkan inflasi dan nilai uang itu jadi lebih tinggi gitu kan karena dia inflasi. Tapi nilai uang itu menjadi turun, harganya jadi naik gitu ya. Karena dia sebenarnya harganya itu 2000 tapi kita harus mengeluarkan uang itu jadi 5000. Berarti kan ada kayak inflasi gitu kan. Jadi hal-hal yang inflasi ini kan sebenarnya kayak membuat nilai uang itu menjadi tidak ada gunanya gitu ya. Makanya itu ketika harga naik, misalnya gini kan, P naik gitu kan, maka value money-nya itu akan turun gitu ya. Ini salah satu uh, apa namanya, note dari aku gitu kan. Karena misalnya ini kayaknya jangan, ini kan kenaikan harga berarti kan dia inflasi ya. Akibat inflasi nilai uang itu akan menjadi turun gitu. Soalnya kita seharusnya sebenarnya itu harga itu cuma 12.000 tapi kita membayar jadi 13.000. Berarti ada efek dari inflasi misalnya 1000 seperti itu teman-teman. Nah dari itu makanya kita akan bahas tentang apa sebenarnya selanjutnya itu masalah tentang uang lagi. Kita kembali itu fungsi uang gitu kan. Apa aja fungsi uang itu? Fungsi uang itu sebenarnya ada namanya fungsi turunan gitu kan. Itu kan salah satunya ada fungsi apa namanya, fungsi turunan. Tapi kita bahas ini fungsi umumnya ya, maksudnya fungsi secara satuannya ataupun fungsi pokok dari uang gitu kalau aku bilangnya. Jadi apa-apa aja sih, pertama itu uang sebagai alat tukar gitu ya. Alat tukar. Artinya kan dulu kita sering kenal sistem barter ya. Tapi karena sekarang udah zaman semakin maju, sistem barter ini kan kayaknya barang dengan barang. Karena begitu banyak kendalanya, gitu kan, karena kita harus menentukan berapa nilai dari barang itu, berapa di mana kita akan menukarkannya gitu kan. Jadi kita menjadi tidak efisien gitu. Makanya ada namanya uang gitu ya. Karena kemajuan zaman, kita pakai namanya uang. Nah, dari uang inilah berarti kan kita menukarkan misalnya barang dengan uang. Oh iya barang ini harga 3000, jadi kita kasih uang nanti 3000 kepada yang kita pertukarkan barang itu, seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah penyimpan nilai, itu kan penyimpan. Artinya apa sih masuk penyimpan nilai itu mentransfer daya beli itu sekarang ke masa depan. Baratnya dia itu menyimpan nilai, misalnya uang barang ini dia itu sebenarnya harganya itu uh, senilai 12.000 gitu kan. Dan di masa depan atau di masa yang akan datang harganya itu jadi 19.000 gitu kan. Dia itu jadi seolah-olah nilai yang di sini itu dia itu bukan sebagai hilang gitu, tapi nilai yang 12.000 itu disimpan dan meningkat menjadi 19.000. Istilah seperti itu. Dia itu menyimpan apa namanya, nilai dari uang itu gitu kan, dan dipakai di masa depan tapi nilai itu tidak berubah gitu karena adanya mungkin namanya inflasi, seperti itu kan teman-teman. Selanjutnya itu ada namanya satuan hitung gitu kan. Satuan hitung, apa satuan hitung itu satuan umum digunakan setiap orang untuk mengukur harga gitu kan. Ibaratnya ini sering banget kan kayak aku bilang tadi, di sini kan kita berbicara 2000. Nah ribunya ini kan sebagai satuan gitu kan, satuan dari si uang itu. Nah makanya dia itu satuan hitung. Uang ini sering disebut sebagai satuan hitung karena biasanya kan kita sebutnya rupiah ya. Berarti berapa harga satu buku itu, berapa harga satu pensil itu, harganya 2000 rupiah gitu kan, sering kita dengarkan. Nah makanya di sini uang itu didapat jadikan sebagai satuan hitung. Oh iya satu buku ini 2000 rupiah dengan atau 2000 rupiah, atau 4 buku ini Rp gitu kan 6000, seperti itu. Jadi dia menunjukkan sebagai uang ini menjadi sebagai satuan hitung, seperti itu. Nah lanjut kita dengan jenis uang gitu kan. Jenis uang ini apa aja? Jenis uang ini ada dua ya teman-teman. Jenis uang ini ada dua. Yang pertama itu ada namanya uang fiat